Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Triaulia, kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan membahas materi tentang relativitas khusus Einstein. Langsung saja kita pada pembahasannya. Relativitas kecepatan. Teori relativitas atau Theory of Relativity digaungkan pertama kali 103 tahun lalu, tepatnya pada 1916. Kemudian menjadi gagasan yang paling revolusioner dalam sejarah dan menjadi lompatan besar atas hukum gravitasi yang sebelumnya digagas oleh Sir Isaac Newton pada 1687. Jadi, pada tahun 1687, ilmuwan Isaac Newton mengemukakan gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Gagasan tersebut diterima tanpa diketahui penyebabnya selama 229 tahun. Akhirnya, pada tahun 1916, Albert Einstein memviralkan teori relativitas umum yang menentang gagasan Newton. Menurut Einstein, gravitasi adalah akibat dari kelengkungan yang dibentuk oleh massa objek terhadap ruang dan waktu. Konsep gravitasi ditentang karena di abad ke-19 banyak yang bermunculan fenomena tak terduga dan tidak sesuai dengan hukum Newton. Contohnya, saat planet Merkurius mengelilingi matahari dengan perhitungan yang lebih cepat dari sebelumnya. Maka pendapat Einstein dalam teori relativitas adalah pengukuran besaran fisika dan kecepatan cahaya yang mutlak yang bergantung pada pandangan pengamat, baik itu bergerak ataupun tidak. Seperti dikutip dari Encyclopedia Britannica. Albert Einstein. Siapa orang yang gak kenal namanya? Dia adalah seorang fisikawan legendaris asal Jerman yang telah memberikan sebuah gebrakan dalam perkembangan fisika modern. Namanya menjadi terkenal setelah postulatnya berhasil menarik perhatian di dunia fisika saat itu. Postulat Einstein tersebut dikenal dengan nama teori relativitas khusus dan umum. Teori relativitas khusus dipublikasikan oleh Einstein ketika usianya masih 26 tahun, yaitu pada tahun 1905. Berselang satu dekade berikutnya, Einstein kembali mempublikasikan postulatnya, yaitu relativitas umum. Pada artikel kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang teori relativitas khusus. Teori ini dikatakan relativitas khusus karena hanya berlaku untuk kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain. Teori relativitas khusus ini terdiri dari dua postulat. Yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap, atau kerangka acuan inersial. Misalnya, kamu sedang berdiri di peron stasiun kereta, sedangkan temanmu sedang berada di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Menurut kamu yang diam, teman kamu yang berada di dalam kereta lah yang maju dengan kecepatan 80 km per jam. Namun menurut teman kamu yang berada di dalam kereta itu, dia itu diam, justru kamulah yang berdiri di peron stasiun yang bergerak dengan kelajuan 80 km per jam. Yang kedua, cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan yang konstan dan yang bernilai 80 m/s, dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Berbeda dengan teori relativitas Newton yang menyatakan ruang dan waktu adalah mutlak. Pada postulat yang kedua ini, Einstein menyatakan justru ruang dan waktu itu yang relatif. Kelajuan cahaya dalam vakum merupakan besaran mutlak. Artinya tidak ada kelajuan lain yang lebih besar daripada kelajuan cahaya. Jadi, diukur dalam semua kerangka acuan bergerak, kelajuan cahaya dalam vakum adalah sama. Selanjutnya adalah kecepatan relatif. Pernahkah kalian mendengar istilah relatif? Relatif sendiri berarti nisbi atau tidak mutlak. Kecepatan relatif adalah kecepatan yang bergantung pada titik acuan pengamat, sedangkan percepatan relatif adalah percepatan yang bergantung pada titik acuan pengamat. Kecepatan relatif suatu benda adalah yang diukur terhadap pengamat tertentu, karena pengamat lain dapat memperoleh pengukuran yang berbeda. Kecepatan selalu tergantung pada pengamat yang mengukurnya.
Oleh karena itu, kecepatan suatu benda yang diukur oleh orang tertentu akan menjadi kecepatan relatif terhadapnya. Pengamat lain dapat memperoleh nilai kecepatan yang berbeda, bahkan jika itu adalah objek yang sama. Jenis-jenis teori relativitas. Teori relativitas Newton terdiri atas teori khusus dan teori umum. Yang keduanya bertumpu pada dasar matematika yang kuat dan keduanya telah diuji dengan percobaan-percobaan dan pengamatan. Teori relativitas khusus, menurut Einstein, ruang dan waktu bukanlah hal mutlak, melainkan relatif. Hal ini merujuk pada penemuannya dalam teori relativitas khusus yang meyakini dua postulat, yaitu postulat pertama menyatakan bahwa hukum fisika adalah mutlak dan memiliki sifat dan bentuk yang sama di setiap kerangka acuan yang konstan maupun tidak bergerak sama sekali. Postulat kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya konstan dan memiliki nilai C sama dengan 3 kali 108 m per s. Selain itu tidak bergantung dengan sumber cahaya maupun posisi pengamat. Teori relativitas umum, Albert Einstein menggabungkan beberapa hasil percobaan setelah menemukan teori relativitas khusus. Ia menggabungkan teori Newton terkait gravitasi dengan teori relativitas yang dikembangkannya sehingga muncul teori relativitas umum. Dalam teori ini, menurut Einstein, gravitasi merupakan bagian dari ruang dan waktu yang disebabkan oleh besar massa, sehingga membuatnya berbentuk lengkungan termasuk benda-benda di sekitarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh peristiwanya. Contoh peristiwanya adalah yang pertama, sebuah penumpang bis melihat ke jendela. Ia merasa orang yang berada di luar bis sedang bergerak sedangkan dia diam. Orang di luar bis merasa penumpang bis yang melangkah ke jendela tersebutlah yang bergerak. Haruskah kita berpihak pada penumpang bis atau orang yang di luar bis? Manakah dari mereka yang bergerak? Jawaban keduanya dapat dikatakan benar. Kita memerlukan titik acuan untuk mengukur, yaitu bumi. Jika kita menggunakan titik acuan bumi, maka kita menilai penumpang bis yang bergerak. Hal ini akan makin rumit saat penumpang bis tersebut berjalan di dalam bis. Ia bergerak di dalam sebuah benda yang bergerak. Lantas jika ini dikaitkan dengan alam semesta, kita tahu bumi ini berevolusi dan merotasi Kemudian kita melihat bintang jatuh dengan kecepatan tertentu. Menurut kita dari bumi, lantas apakah kecepatan bintang jatuh yang kita ukur dari bumi sama dengan kecepatan bintang jatuh yang astronot ukur dari ruang angkasa yang kita tahu dia melayang di sana? Sebelum kita masuk pada contoh soalnya, kita akan membahas dulu nih tentang rumus relativitas kecepatan. Rumus relativitas kecepatan yaitu Vx sama dengan Vx action tambah V per 1 Vx action kali V per C2. Keterangannya, Vx kecepatan benda relatif terhadap pengamat diam dalam kurung M per S. Vx yaitu kecepatan benda relatif terhadap pengamat bergerak atau M per S. V kecepatan pengamat bergerak terhadap pengamat diam, yaitu M per S. C kecepatan cahaya sama dengan 3 kali 10 per 8 M per S. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Itu seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat antariksa A dan B yang datang menuju ke stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan kelajuan yang sama, yaitu 3/4 C. Kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B adalah ... Langsung saja kita pada jawabannya. Penjelasan diketahui VA dan VB yaitu 3/4 C, yang ditanyakan adalah VAB. Penjelasannya langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu VAB sama dengan VA tambah VB per 1 tambah VA kali VB per C2. Jadi langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu 3/4 C tambah 3/4 C per 1 tambah 3/4 C kali 3/4 C per C2. Nah, C nya ini kita coret dikarenakan habis dibagi oleh pembilan dan penyebut yang jumlah C nya sama. Selanjutnya kita masukkan nilainya, yaitu 6/4 C per 1 tambah 9/16. Nah, di sini kita akan menjumlahkan 1 tambah 9/16. Jadi
Hasilnya adalah 6/4C per 25/16C. Dalam perhitungan di sini kita akan mengalihkan dari angka yang jauh ke angka yang jauh sebagai pembilan dan angka yang dekat sebagai penyebut. Jadi hasilnya adalah 6 kali 16 sama dengan 96 dan 6 kali 25 hasilnya adalah 100. Jadi ditulis adalah 96/100C, masing-masing dibagi 4 dan hasilnya 24/25C. Itulah tadi video penjelasan saya tentang materi relativitas khusus Einstein. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.